Selamat datang di channel ini, di mana kita akan membahas cara-cara praktis dan mendalam untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 10 ilmu yang dapat membantu Anda membuat orang lain merasa lebih dekat dan nyaman berada di sekitar Anda. Setiap ilmu disajikan dengan pendekatan logis dan bijaksana, agar dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis dan dekat merupakan salah satu kunci kebahagiaan serta kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Melalui komunikasi yang efektif, empati, dan sikap positif, kita tidak hanya mampu menarik orang lain, tetapi juga menjaga dan mengembangkan hubungan tersebut secara berkelanjutan. Video ini hadir sebagai panduan untuk membantu Anda memahami dan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dalam video ini, kita akan mengupas secara mendetail dan lengkap setiap ilmu yang akan membawa Anda melalui konsep dasar, penerapan, hingga manfaat nyata yang dapat Anda rasakan. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan autentik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu yang pertama, yaitu adalah ilmu komunikasi efektif. Komunikasi adalah pondasi utama dalam setiap hubungan. Dengan menguasai ilmu komunikasi efektif, Anda dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dalam interaksi sehari-hari. Melalui pemilihan kata yang tepat dan nada suara yang ramah, hubungan pun akan terasa lebih hangat. Teknik komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide dan perasaan secara terbuka serta mendengarkan respon dari lawan bicara. Hal ini menciptakan dialog dua arah yang sehat, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dipahami. Pendekatan ini sangat esensial dalam membangun kedekatan emosional. Dalam komunikasi efektif, penting untuk memperhatikan konteks dan situasi. Setiap interaksi memiliki dinamika tersendiri, sehingga adaptasi cara berkomunikasi menjadi kunci agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang santun serta penyesuaian gaya bicara sesuai dengan lawan bicara. Melatih kemampuan komunikasi dapat dilakukan melalui praktik sehari-hari, seperti berdiskusi dalam kelompok kecil atau mengikuti pelatihan public speaking. Dengan rutin berlatih, Anda akan semakin percaya diri dalam menyampaikan pesan yang pada gilirannya membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik untuk mendekat. Kesimpulannya, ilmu komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan dan merespons dengan tepat. Dengan menguasai seni komunikasi, Anda membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna, karena setiap percakapan menjadi jembatan untuk menghubungkan hati dan pikiran. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati merupakan kunci untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Saat Anda benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi, Anda membuka ruang bagi lawan bicara untuk berbagi secara mendalam. Empati membantu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Ilmu mendengarkan dengan empati melibatkan kesadaran penuh terhadap kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh orang yang berbicara. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, Anda tidak hanya menangkap pesan verbal, tetapi juga memahami emosi di balik kata-kata. Pendekatan ini sangat berguna dalam situasi-situasi yang membutuhkan kepekaan emosional. Praktik mendengarkan aktif dapat dilakukan dengan cara mengangguk, memberikan respon yang mendukung, dan mengulang kembali inti pembicaraan. Teknik-teknik tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang disampaikan, sehingga orang lain merasa didengarkan dan dihargai secara utuh. Ketika mendengarkan dengan empati, penting untuk menghindari interupsi atau memberikan solusi secara langsung. Biarkan lawan bicara mengungkapkan semua yang ingin disampaikan, karena terkadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang hadir untuk mendengarkan. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya dan keterbukaan dalam hubungan. Dengan menguasai ilmu mendengarkan dengan empati, Anda tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan hubungan yang sehat. Kesadaran dan kepekaan terhadap perasaan orang lain adalah modal utama untuk membangun kedekatan yang tulus dan langgeng. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu bahasa tubuh yang positif.
Bahasa tubuh memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan lebih dari kata-kata. Senyuman, kontak mata, dan postur tubuh yang terbuka adalah elemen penting yang dapat membuat orang merasa diterima dan nyaman berada di sekitar Anda. Penguasaan bahasa tubuh positif menjadi salah satu ilmu yang sangat berpengaruh dalam membangun kedekatan. Ketika berbicara, pastikan ekspresi wajah dan gerakan tubuh mendukung apa yang ingin Anda sampaikan. Misalnya, senyum yang tulus bisa menghilangkan jarak emosional, sementara kontak mata menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya hadir dalam percakapan. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan dan rasa aman dalam interaksi. Untuk menguasai bahasa tubuh yang positif, Anda perlu menyadari isyarat nonverbal yang seringkali tidak disadari. Latih diri Anda untuk rileks, berdiri atau duduk dengan postur yang baik, dan gunakan gerakan tangan yang natural. Teknik ini tidak hanya membuat Anda terlihat lebih menarik, tetapi juga lebih mudah untuk didekati. Perubahan kecil dalam bahasa tubuh dapat memberikan dampak besar pada hubungan interpersonal. Misalnya dengan mengurangi kebiasaan menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata. Anda dapat mengirim sinyal keterbukaan dan kesiapan untuk berinteraksi dengan lebih baik. Hal tersebut memperkuat kesan positif pada orang lain. Bahasa tubuh yang positif adalah refleksi dari sikap hati yang terbuka dan percaya diri. Dengan terus melatih dan menyempurnakan cara Anda berkomunikasi secara nonverbal, Anda akan lebih mudah membangun hubungan yang hangat dan mendekatkan orang lain secara alami. Kemudian ilmu yang keempat adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat. Tanpa kepercayaan, komunikasi dan interaksi pun akan terhambat. Ilmu membangun kepercayaan dan kredibilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang merasa aman dan dihargai dalam hubungan tersebut. Membangun kredibilitas dimulai dari konsistensi antara kata-kata dan tindakan. Saat Anda selalu menepati janji dan bersikap jujur, orang akan merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan berinteraksi. Integritas pribadi adalah modal utama yang tak ternilai dalam menciptakan kepercayaan. Teknik lain untuk meningkatkan kepercayaan adalah dengan mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik dapat menunjukkan bahwa Anda manusiawi dan berkomitmen untuk terus berkembang. Pendekatan ini akan membuat orang lain semakin menghargai Anda. Selain itu, transparansi dalam komunikasi juga berperan penting. Menjelaskan alasan di balik keputusan atau tindakan Anda dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan rasa saling percaya. Keterbukaan ini mengajak orang lain untuk ikut merasakan kejujuran dan keaslian hubungan yang terjalin. Kesimpulannya, kepercayaan dan kredibilitas adalah dua unsur yang saling menguatkan dalam setiap hubungan. Dengan menerapkan nilai-nilai integritas, konsistensi, dan transparansi, Anda tidak hanya mendekatkan orang lain, tetapi juga membangun hubungan yang tahan lama dan bermakna. Kemudian ilmu agar orang lain mendekat yang kelima adalah ilmu menghargai perbedaan dan keunikan. Setiap individu memiliki keunikan yang membedakannya dari yang lain. Ilmu menghargai perbedaan mengajarkan kita untuk melihat nilai dalam keragaman, sehingga setiap interaksi menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sikap menghargai perbedaan menciptakan hubungan yang inklusif dan penuh pengertian. Menghargai keunikan berarti membuka pikiran terhadap cara pandang dan latar belakang yang berbeda. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan pengalaman hidup yang unik, kita dapat lebih mudah menemukan kesamaan dan merayakan perbedaan tersebut sebagai kekayaan dalam hubungan. Sikap inklusif dapat diwujudkan melalui cara berkomunikasi yang penuh hormat dan terbuka. Menghindari prasangka serta memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyatakan diri secara bebas adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis. Hal ini akan membuat orang merasa dihargai dan lebih mudah untuk mendekat. Selain itu, dengan menghargai perbedaan, kita juga belajar untuk lebih toleran terhadap perbedaan pendapat. Sikap saling menghormati ini akan memperkuat ikatan antar pribadi, karena setiap individu merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau disalahpahami. Menghargai perbedaan dan keunikan adalah kunci untuk membangun hubungan yang autentik dan berkelanjutan. Dengan mengakui dan merayakan perbedaan,
Kita membuka pintu bagi interaksi yang lebih mendalam dan bermakna, sehingga orang lain merasa terhubung secara emosional. Kemudian ilmu yang keenam adalah ilmu berpikir dan bersikap positif. Pikiran dan sikap positif memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati serta mempengaruhi lingkungan sekitar. Dengan selalu melihat sisi baik dari setiap situasi, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk merasa lebih optimis dan terbuka. Ilmu berpikir positif mengajarkan kita untuk fokus pada solusi daripada terjebak dalam masalah. Sikap yang optimis mendorong terciptanya dialog yang konstruktif dan mendorong semangat kerjasama dalam setiap interaksi. Pendekatan ini membantu menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan hubungan yang sehat. Menumbuhkan sikap positif dapat dimulai dari kebiasaan bersyukur dan menghargai setiap momen. Dengan melatih pikiran untuk selalu mencari hikmah di balik setiap tantangan, Anda akan lebih mudah menemukan cara untuk mengatasi rintangan dan membangun hubungan yang lebih hangat. Sikap positif yang tercermin dalam cara Anda berkomunikasi dengan orang lain, kata-kata yang membangun dan dorongan yang tulus dapat memotivasi orang di sekitar untuk terus berkembang dan merasa lebih dihargai. Hal ini menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menginspirasi. Kesimpulannya, berpikir dan bersikap positif adalah ilmu yang mengundang kehangatan dan kedekatan. Dengan menerapkan pola pikir optimis dalam setiap aspek kehidupan, Anda membuka peluang bagi hubungan yang lebih produktif, harmonis, dan penuh inspirasi. Kemudian ilmu yang ketujuh adalah ilmu menciptakan atmosfer yang nyaman. Atmosfer yang nyaman adalah landasan bagi setiap interaksi yang produktif. Ketika lingkungan terasa hangat dan bebas tekanan, orang akan merasa lebih terbuka untuk berbagi pikiran dan perasaan. Menciptakan suasana seperti ini merupakan salah satu ilmu penting dalam mendekatkan orang lain. Salah satu cara menciptakan atmosfer yang nyaman adalah dengan memastikan ruang komunikasi bebas dari gangguan. Baik dalam percakapan tatap muka maupun dalam pertemuan virtual, memilih tempat yang kondusif dapat meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat ikatan emosional. Pendekatan yang santai namun terstruktur dalam menyambut setiap pertemuan juga sangat berpengaruh. Sikap ramah, senyuman tulus, dan sapaan hangat dapat mengubah suasana menjadi lebih akrab dan bersahabat. Hal ini membuat setiap orang merasa dihargai dan diterima. Menciptakan atmosfer yang nyaman tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga pada komunikasi verbal dan nonverbal. Menyesuaikan intonasi suara serta memperhatikan bahasa tubuh dapat membantu membentuk ruang yang nyaman dan mendukung. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk saling menguatkan. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, Anda membuka jalan bagi hubungan yang lebih mendalam dan tulus. Atmosfer yang harmonis akan membuat setiap pertemuan terasa lebih berarti, sehingga orang lain merasa terdorong untuk mendekat dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Kemudian ilmu yang kedelapan adalah ilmu memberi dukungan emosional. Dukungan emosional merupakan elemen vital dalam setiap hubungan yang sehat. Dengan memberikan dukungan kepada orang lain, Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dan siap membantu dalam masa-masa sulit. Hal ini mengajarkan pentingnya hadir secara emosional untuk mempererat ikatan. Cara memberikan dukungan emosional dapat dimulai dengan mendengarkan tanpa menghakimi dan menawarkan kata-kata penyemangat. Ketulusan dalam mendampingi seseorang saat mereka mengalami kesulitan menjadi bukti nyata bahwa Anda menghargai perasaan mereka. Melalui tindakan sederhana seperti mengirim pesan perhatian atau menyediakan waktu untuk menemani, dukungan emosional dapat terwujud secara nyata. Hal ini tidak hanya membantu meredakan beban emosional, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan rasa saling memiliki dalam hubungan. Mendukung secara emosional juga berarti memahami kebutuhan masing-masing individu dalam menghadapi permasalahan. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengatasi kesulitan, sehingga kemampuan untuk menyesuaikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting dalam menciptakan hubungan yang lebih dekat. Ilmu memberi dukungan emosional mengajarkan kita bahwa kehadiran yang tulus dan perhatian mendalam dapat membawa dampak positif yang besar dalam hubungan. Dengan selalu siap mendampingi, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membangun pondasi hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan.
Kemudian ilmu yang kesembilan adalah ilmu membangun koneksi yang autentik. Koneksi yang autentik lahir dari kejujuran dan keterbukaan dalam setiap interaksi. Ilmu ini mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya, sehingga setiap hubungan terbangun atas dasar keaslian. Ketika orang lain melihat ketulusan Anda, mereka pun merasa terdorong untuk mendekat. Membangun koneksi yang autentik dimulai dari keberanian untuk berbagi cerita, pengalaman, dan perasaan secara jujur. Keberanian ini mengundang timbal balik di mana lawan bicara pun merasa aman untuk membuka diri dan menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya. Teknik untuk menciptakan hubungan yang tulus antara lain dengan membangun dialog yang mendalam dan menghindari percakapan yang hanya bersifat dangkal. Percakapan yang bermakna akan membantu mengidentifikasi nilai-nilai bersama, sehingga koneksi yang terjalin terasa lebih kuat dan relevan. Dalam membangun koneksi autentik, penting untuk selalu konsisten dalam sikap dan kata-kata. Kejujuran dalam setiap interaksi akan membangun reputasi Anda sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan dihargai, sehingga membuka jalan bagi hubungan yang lebih intim dan langgeng. Kesimpulannya, koneksi yang autentik merupakan kunci utama untuk membangun hubungan yang bermakna. Dengan menjadi diri sendiri dan berbagi dengan tulus, Anda tidak hanya mengundang orang lain untuk mendekat, tetapi juga menciptakan ruang bagi kepercayaan dan saling pengertian yang mendalam. Kemudian, ilmu agar orang lain mendekat yang ke-10 atau yang terakhir adalah ilmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Menjadi inspirasi adalah salah satu cara terbaik untuk menarik perhatian dan membangun hubungan yang positif. Ilmu ini mengajarkan bahwa dengan menjadi teladan melalui tindakan dan sikap, Anda dapat memotivasi orang lain untuk terus berkembang dan mendekatkan diri pada nilai-nilai positif. Cara untuk menjadi sumber inspirasi dimulai dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda menunjukkan integritas, kerja keras, dan sikap optimis, orang di sekitar akan merasakan dampak positif yang mendorong mereka untuk mengikuti jejak Anda. Menjadi inspirasi juga berarti mampu berbagi pengalaman dan pelajaran hidup secara terbuka. Dengan mengungkapkan tantangan yang pernah dihadapi dan bagaimana Anda mengatasinya, Anda memberikan contoh nyata bahwa setiap rintangan dapat diatasi dengan tekad dan kepercayaan diri. Dampak positif dari menjadi inspiratif terlihat dari bagaimana orang lain mulai mengadopsi pola pikir dan perilaku yang serupa. Energi positif yang Anda pancarkan tidak hanya mengundang kedekatan, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, ilmu menjadi inspirasi bagi orang lain adalah tentang berbagi cahaya dan semangat. Dengan terus mengembangkan diri dan menunjukkan keunggulan dalam setiap aspek kehidupan, Anda tidak hanya menarik orang untuk mendekat, tetapi juga membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka sendiri. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.